Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 14 September 2021, kita masih dapat diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan aktivitas, khususnya di dalam acara pelatihan MENMEP bagi mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 5. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ibu Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Ibu Dr. Anda Siti Mashkuroh MSosi, yang sekaligus bertindak sebagai mentor di dalam kegiatan saya Latsar CPNS tahun 2021. Mengawali acara ini, saya mengajak kita semua untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk mengawali rangkaian acara pelatihan yang akan berlangsung selama beberapa jam ke depan, menit ke depan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan arahan dan sekaligus mohon kesediaan kepada Ibu untuk membuka acara pelatihan MENMEP ini. Dengan ini kami persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adik-adik sekalian, peserta pelatihan mind mapping yang kami sayangi dan juga Bapak Dr. Abdurrahman Hamid selaku dosen dan pelatih dalam hal ini, dalam pelatihan mind mapping pada hari ini yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini menjadi hari yang sangat baik bagi kita, dan hari yang baik ini ditandai dengan aktivitas yang tentunya akan sangat bermakna bagi pengasah adik-adik di dalam mengasah keterampilan ke depannya nantinya. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan kepada kita warisan terbesar Al-Quran, yang darinya kita akan menimba banyak sekali ilmu pengetahuan, dan darinya kita akan mengetahui tentang bagaimana kita mengatur usia, bagaimana kita mengatur waktu yang kita miliki agar hidup kita menjadi lebih bermakna. Berikutnya adik-adik sekalian, pelatihan mind mapping yang dilaksanakan oleh Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung dan akan langsung dibimbing oleh Bapak Dr. Abdurrahman ini adalah pelatihan yang akan sangat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sebuah profesi dalam konteks Prodi Sejarah Perguruan Tinggi ini tentu profesi yang kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kapasitas kesejarawanan. Ya, maka pelatihan mind mapping ini akan menjadi sangat berguna, sangat berkontribusi pada adik-adik mengasah keterampilan ini ke depannya. Dan menjadi mahasiswa itu adik-adik sekalian, hari ini menjadi mahasiswa dan kemudian hanya mengandalkan proses-proses perkuliahan, mengikuti proses perkuliahan, tanpa kemudian kita juga secara kreatif menggali ilmu, mengasah keterampilan di luar dari proses perkuliahan, itu rasanya sudah tidak zaman lagi, gitu ya. Hari ini kompetisi untuk meraih beasiswa misalnya, kompetisi untuk meraih beasiswa yang disukai oleh orang LPDP itu apa sih? Ternyata yang disukai oleh orang LPDP itu bukan orang
bukan mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa yang kuliah pulang tanpa melakukan proses-proses pematangan pada aspek keterampilannya. Maka sering yang ditanyakan itu apa? Produk. Kok sudah melakukan apa saja? Kok sudah punya karya apa saja? Gitu ya. Proyek-proyek sosial apa saja yang sudah kau lakukan? Ya tentu juga proses perkuliahan juga ditanyakan. Kau kuliahnya tepat waktu atau tidak, misalnya begitu ya. Jadi yang disukai oleh perusahaan, yang disukai oleh LPDP, ya, oleh para dan umumnya gitu ya, pemberi beasiswa itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang secara aktif, secara kreatif memanfaatkan masa-masa kemahasiswaannya itu untuk banyak berkarya. Nah, pelatihan ini adik-adik sekalian, pelatihan mind mapping ini adalah kita akan dilatih untuk bagaimana kita bisa memetakan ide, memetakan pikiran-pikiran dari hasil bacaan kita itu secara lebih sistematis, secara lebih kreatif, sehingga kita akan mengalir ide-ide di dalam upaya-upaya kita untuk menuliskan, dan kemudian tentu hasilnya adalah karya. Ya, gitu ya. Jadi melatih tulisan, melatih keterampilan menulis itu kan bukan sebuah keterampilan yang instan. Hari ini saya menulis, kemudian saya pegang kertas, pegang pulpen, kemudian ngalir saja. Ternyata tidak begitu. Banyak mahasiswa yang disodori kertas, disodori pena, kau tulislah 2-3 alinea saja tentang apa yang sudah dikuliahkan tadi. Ternyata itu pun juga sangat susah gitu ya. Sangat susah bagaimana memulai menulis, bagaimana mensistematisir ide-ide itu ya. Itu ternyata kalau tidak terlatih gitu ya, kalau kita tidak biasakan itu, ternyata juga bukan sesuatu hal yang mudah. Ya, tentu kebanggaan tersendiri bagi prodi sejarah peradaban Islam memiliki seorang mahasiswa seperti Syahril Ramadan misalnya yang sudah memiliki karya buku gitu ya. Itu luar biasa sekali. Saya selama mahasiswa S1 apalagi itu tidak punya karya buku kecuali skripsi gitu ya. Itu luar biasa sekali, apresiasi. Makanya untuk orang-orang seperti Syahril yang sudah mulai merasakan nikmatnya menulis gitu ya. Jangan nikmat menulis itu hanya ketika menulis curhat pilu di buku diary ya. Kalau nulis itu biasanya ngalir terus gitu karena kepiluannya itu yang menginspirasi jadi tulisannya panjang. Tapi menulis sesuatu karya ilmiah dalam lingkup dunia akademik itu butuh pelatihan tersendiri gitu ya. Dan saya kira pelatihan mind mapping ini juga tentu juga tidak kemudian menjamin setelah selesai pelatihan ini kemudian adik-adik dengan sendirinya akan memiliki keterampilan menulis seperti membalik tangan gitu ya, tentu tidak juga. Harus diikuti dengan dengan konsistensi. Jadi gemar menulis itu harus dimulai dari sekarang. Ya, Vina, Kiki, ya, Nur Anika, kegemaran menulis itu dari sekarang. Karena kompetensi seorang akademisi itu tidak hanya diukur, justru tidak pernah diukur dari nilai rapotnya, tidak pernah diukur dari IPK-nya. Biarpun kamu nilainya cum laude, ya, semua mata kuliahnya nilai A, tidak ada yang B, tapi pada keterampilan karya tulisnya zong, nggak ada. Kemudian keterampilan berbicaranya juga kurang, ya akan kalah berkompetisi dengan mahasiswa yang tidak cum laude tapi mereka terampil berbicara dengan bahasa yang runut, dengan pikiran yang mudah dipahami, bahasanya sederhana, atau mereka yang punya karya-karya akan kalah gitu ya, biarpun tidak cum laude gitu. Maka hari ini yang paling penting adalah karya gitu ya, apalagi kalau misalnya adik-adik nanti memang goal yang ingin dikejar adalah menjadi akademisi, menjadi dosen gitu ya. Maka karya itu nomor satu. Karya itu nomor satu. Baru mendaftar saja kok sudah ditanya, karya jurnalmu berapa? Bukumu ada berapa? Dimuat di jurnal apa saja, gitu ya. Jadi sekaranglah waktunya, mumpung adik-adik memiliki pelatih sekelas Bapak Dr. Abdurrahman. Beliau luar biasa sekali. Prodi Sejarah Peradaban Islam itu menjadi seperti
seperti mendapatkan durian runtuh gitu ya Pak ya. Sekalipun Pak Rahman nggak pernah ngasih durian sama saya, tapi saya itu merasa seperti dapat durian runtuh gitu, bahwa di Prodi Sejarah Peradaban Islam itu dimasuki orang yang sekelas Pak Rahman gitu, yang levelnya sudah nasional gitu. Itu luar biasa sekali, dan ini juga menjadi berkah bagi adik-adik sekalian ya, karena beliau down to earth gitu ya, pribadinya yang begitu humble gitu kan. Jadi sekalipun sudah level nasional tapi beliau masih tetap humble, mau turun ke bawah, bahkan menuntut adik-adik nulis kata per kata saja beliau masih bersedia meluangkan waktu. Itu luar biasa sekali, dan adik-adik harus manfaatkan kesempatan ini untuk sebanyak-banyaknya menggali ilmu dari Pak Rahman. Ya, menggali ilmu dari Bapak Dr. Abdurrahman. Karya-karya beliau besok akan dibedah, harus ikut dong. Besok harus ikut dong. Gitu ya. Besok akan membedah karya beliau Sejarah Maritim. Ya, gitu ya Pak. Judulnya apa Pak? Iya, Sejarah Maritim Indonesia. Sejarah Maritim Indonesia itu akan dibedah pada beberapa waktu, mungkin Jumat besok ya. Itu adik-adik harus ikut itu, harus ikut semuanya itu. Ya, biar mengenal sosok Pak Rahman itu tidak hanya di kelas, tapi juga melalui karya-karyanya yang sudah diakses oleh mahasiswa sejarah di seluruh perguruan tinggi negeri di Nusantara ini ya. Itu kan tentu kebersamaan dengan beliau harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Niatkanlah bahwa ini adalah cara yang baik bagi adik-adik ke depan untuk mengasah kapasitas, ya, mengasah kapasitas, karena bagaimanapun pada akhirnya yang dipertandingkan adalah kapasitas. Tidak pernah ada pertandingan nilai, tapi yang dipertandingkan adalah kapasitas. Jadi sekali lagi apresiasi untuk Bapak Dr. Abdurrahman yang telah bersedia memperkaya pelatihan untuk Prodi Sejarah Peradaban Islam ini, sehingga adik-adik mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam akan menerima kemanfaatannya. Sekali lagi selamat. Dan saya selaku Kaprodi Sejarah Peradaban Islam tentu mengapresiasi setinggi-tingginya program ini, dan nanti saya juga kepengen tahu apa hasilnya dari pelatihan ini. Apa hasilnya dari pelatihan ini? Saya sudah sampai ke fase apa gitu ya? Sudah sampai ke fase mana? Apakah bagaimana cara mind mapping itu bagaimana mind mapping itu kemudian menjadi kebiasaan adik-adik di dalam akan menyampaikan apa? Oh, mind mapping dulu gitu kan. Mau menyampaikan tentang apa nih? Oh, misalnya Haris diminta untuk berbicara di forum sejarah apa yang mau disampaikan, sejarah Lampung. Nah, kalau gitu bikin mind mapping dulu. Apa ya points yang mau disampaikan, 1, 2, 3. Jadi nanti di depan forum itu seolah-olah kita menguasai, padahal kita bicara dipandu oleh mind mapping itu gitu kan. Jadi itu berguna kemanapun gitu ya, bukan hanya untuk menulis, tapi bahkan kita bicara pun agar tidak ngalir liar kemana-mana, perlu itu pakai mind mapping gitu kan. Baiklah adik-adik sekalian, saya rasa itu sambutan saya sebagai Kaprodi Sejarah Peradaban Islam. Selamat berpelatihan, selamat berproses. Mudah-mudahan akhir dari proses ini adalah menjadi sebuah kebaikan bagi kita semua. Bagi Prodi Sejarah Peradaban Islam, bagi adik-adik semua mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam, sehingga kita sama-sama berproses bersama prodi yang baru ini, sehingga nantinya akan tercapai apa yang kita harapkan semua. Sekali lagi selamat. Pada akhir sambutan ini saya ingin membuka pelatihan ini, maka marilah kita bersama-sama membuka pelatihan mind mapping untuk Prodi Sejarah Peradaban Islam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian sambutan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu atas sambutan, apresiasi dan harapan baik bagi kita semua di dalam pelaksanaan acara ini. Tentunya ini terlaksana atas dukungan
dari Ibu sebagai Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saya kira, kok nggak ada Bapak ya? Kok saya nyebut Bapak ya? Kok tiba-tiba saya lihat Haris jadi Bapak, makanya saya sebut Bapak tadi. Ya baik Bu, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan sesi pelatihan. Oke Bu, silakan. Baik, oke, pembukaan sudah kita selesai ya. Karena Ibu akan mengajar, maka Ibu pindah ruangan ya. Sebetulnya kami masih berdekatan ini, ya, masih di gedung yang sama. Biar suaranya tidak ini, makanya dipisahkan. Ya. Oke, baik. Saya kira itu ini satu ada yang keluar masuk ya 15. Satu tadi siapa ya yang belum ini? Nah, semoga Anda semua sehat selalu ya. Ini sudah pada apa namanya makan atau apa gitu ya? Jangan sampai belum makan siang. Sudah Pak. Syahril, Haris, tolong dibagikan konsumsinya ya. Kiki, bagikan konsumsinya sesuai dengan nomor induk ya. Nanti Bagasnya terakhir aja dia, karena Bagas belum ini terlambat masuk kan. Jadi konsumsi online difotoin aja, Haris, difotoin. Tuh Haris sudah minum kopi ya, itu yang benar. Tadi saya sudah ingatkan ya, tolong minum kopi biar tidak ngantuk ya. Soalnya kalau tidak maksimal nanti malah tidak mendatangkan hasil yang lebih baik lagi ya. Oke, sebelum kita mulai ada yang ingin disampaikan? Oh, ini Rijal yang keluar masuk tadi nampaknya. Oke, nah tadi kita sudah mengikuti apa namanya sambutan dari Ibu Ketua Program Studi ya. Ada banyak harapan ya, seperti tadi dikatakan bahwa mind map ini punya banyak manfaat ya. Saya membayangkan nanti pada kuliah-kuliah ke depan, nah ini implementasinya nanti Sofi, Vina dan yang lain ya. Pada kuliah-kuliah kita nanti kita coba terapkan mind map. Jadi kalau ada presentasi mata kuliah ya, cukup 1 lembar saja mind map. Nah, ingin diuji nih Haris ya. Arifin, benar nggak sudah mampu menggunakan mind map? Nah, ketika nanti presentasi tugas-tugas kuliah, saya cukup minta mind map-nya aja, coba ditampilin. Nah, silahkan menjelaskan seperti apa yang sudah dipahami, bagaimana menggunakan mind map. Nah, memang tujuan kita adalah itu. Jadi, mind map itu sebetulnya ingin menyederhanakan yang rumit menjadi lebih mudah. Ya, bacaan, pengetahuan yang apa namanya bergelimpangan di mana-mana ya, yang fragmen-fragmen itu dengan mudah bisa diorganisir dengan mind map. Gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang penting untuk kita apa namanya pahami di dalam penggunaan mind map. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan bahan pengantar ya. Nanti sesudah itu kita akan coba ya bagaimana menggunakan mind map. Nah, apa sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Nah, jadi kegiatan kita ya tepatnya diberi nama pelatihan penggunaan mind map di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Meskipun ini fokusnya ke karya tulis ilmiah, tetapi sebetulnya mind map itu bisa digunakan untuk banyak kebutuhan. Ya, tidak hanya menulis karya ilmiah, tetapi juga membaca. Nah, kalau selama ini seringkali saya memberikan tugas dalam perkuliahan membuat laporan bacaan. Nah, biar laporan bacaan itu bisa diserap, nah, buatlah mind mappingnya, mulai dari mana dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga ketika misalnya ada acara-acara, ada kegiatan mau memberikan sambutan ya tadi disampaikan oleh Ibu Kaprodi, itu bisa menggunakan mind map. Atau yang lebih praktisnya lagi ketika akan presentasi di saat perkuliahan, termasuk Syahril dan Haris Riono
di dalam membuat program kerja. Nah, misalnya nanti kalau mau buat rapat kerja himpunan atau musyawarah dan sebagainya, ini kita mau apain ya? Ayo kita coba dulu kita buatkan peta kegiatan kita. Dari mana nih kita ini? Kegiatan kita apa? Outputnya apa? Siapa yang terlibat dan seterusnya dan seterusnya. Itu dibuatkan kerangkanya. Jadi sebetulnya mind map itu bertujuan untuk memberikan keterampilan memetakan pikiran. Ya. Dari banyak sekali ide dan pengetahuan yang kita punya, itu akan dengan mudah terpetakan bila kita punya keterampilan di dalam membuat mind map. Nah, buku di samping kanan ini adalah buku Pintar Mind Map ya. Kalau nantinya Anda punya kesempatan, punya duit ya, silakan dibeli biar lebih afdal lagi memahami mind map gitu ya. Saya pun dengan efektif menggunakan ini. Makanya mengapa saya memberikan ini kepada Anda, karena sangat efektif. Ya, ketika saya mengikuti seleksi satu kegiatan sebagai tenaga ahli di Kementerian Sosial dalam menghadapi wawancara, ini gimana caranya menghadapi wawancara? Ternyata di buku ini menjelaskan tentang bagaimana teknik membuat mind map ketika diwawancarai dalam suatu bidang pekerjaan. Nah, itu banyak sekali contoh-contoh yang bisa dipelajari dari buku ini. Nah, oleh karena itu bahan pelatihan ini memang lebih banyak saya olah dari buku ini. Jadi saya anggap ini sebagai buku pintar ya, yang akan nantinya mengantar kita untuk mengenal seperti apa mind map dan bagaimana penerapannya. Nah, ada 5 hal penting yang akan saya sampaikan pada sesi ini. Ya, yang pertama tentu pengenalan tentang mind map, lalu kemudian bagaimana isu dan potensi menulis itu. Orang kalau punya keterampilan menulis itu bisa apa dan punya apa, dan peluang kedepannya seperti apa. Ya, yang ketiga adalah pengenalan mengenai mind map itu sendiri. Siapa sih sebetulnya yang pernah membuat atau menggunakan mind map itu? Ya, itu banyak sekali orang yang pernah menggunakan itu. Dan nanti kita akan lihat siapa saja orang-orang hebat yang pernah menggunakan mind map, terutama di dalam hal bidang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah kita akan mencoba untuk melatih ya, membuat mind map sesuai dengan topik yang Anda pilih sendiri. Nah, mengapa kita harus menulis? Mengapa mind map yang kita lakukan hari ini difokuskan pada hal menulis? Menulis itu sangat penting di dalam ilmu sejarah. Ya. Leopold von Ranke, sejarawan di Jerman yang seringkali dianggap sebagai bapak sejarah ilmiah atau bapak sejarah modern. Kalau Herodotus itu ya bapak sejarah aja. Itu belum punya konsep ilmiah ya. Ya sejarah apa yang diceritakan, apa yang ini. Tapi sebagai sebuah ilmu, jadi sejarah sebagai pengetahuan umum, oke, sudah dirumuskan oleh Herodotus. Tapi sejarah sebagai ilmu yang punya kaidah, yang punya metode, itu diperkenalkan oleh Leopold von Ranke. Nah, salah satu statement yang paling mendasar dan mempengaruhi sejarah perkembangan ilmu sejarah di dunia adalah no document, no history. Bahwa apapun tentang masa lalu, apapun tentang cerita masa lalu, tanpa dokumen itu nggak bisa ditulis sebagai menjadi karya sejarah gitu kira-kira. Nah, pernyataan ini mengawali revolusi di dalam penulisan sejarah yang semula orang memandang bahwa ya sejarah itu hanyalah cerita, ya oral tradition atau oral history ya. Lalu orang secara ketat disiplin menggunakan sumber tulisan ya. Makanya Leopold von Ranke ini seringkali dipandang sebagai bapak sejarah ilmiah. Jadi kata dia dan para sejarawan pada zaman itu ya sejarah kalau tidak punya sumber, tidak punya dokumen itu bukan sejarah gitu kira-kira ya. Nah, jadi betapa pentingnya sejarah. Bahkan di dalam perkembangan ilmu sejarah, tulisan itu menjadi penanda zaman sejarah. Kalau Anda mungkin pernah dulu belajar di sekolah ya, di SMA ataupun di perguruan tinggi di semester 1, kalau sudah membicarakan tentang pembabakan sejarah, maka ada satu pengertian tentang sejarah itu kapan, yakni ketika mengenal tulisan. Pernyataan itu, landasan filosofisnya atau statement akademiknya itu berasal dari Leopold von Ranke, ya, filsuf Jerman di abad ke-19. Maka dengan begitu,
sejak ilmu sejarah menjadi satu disiplin ilmiah, urgensi tulisan atau dokumen itu sangat penting. Dan saya pikir hampir semua pekerjaan itu pasti membutuhkan tulisan. Nah, lalu seperti apa sebetulnya tulis menulis itu? Ya, tentu ini tidak langsung menjadi satu hal yang mudah. Ya, tidak banyak orang yang punya keterampilan menulis. Ya, tentu ini karena banyak sebabnya. Mengapa orang tidak pandai atau tidak terampil menulis? Yang pertama seringkali ini karena faktor lingkungan. Ya, pengaruh media audiovisual, lebih senang nonton video-video dan sebagainya, dan pada akhirnya tidak atau rendah kebiasaan menulisnya. Ini juga menjadi penyebab mengapa orang tidak banyak orang memiliki keterampilan menulis. Lalu yang faktor yang lain ini karena faktor budaya baca. Untuk menjadi penulis itu tidak serta-merta Anda punya pulpen, punya ide dan menulis. Tanpa minat baca yang tinggi, tanpa budaya baca, itu rasanya akan sulit untuk bisa menghasilkan karya. Semakin banyak membaca itu akan semakin bagus. Membaca haruslah dipandang sebagai kebutuhan primer. Jangan ditempatkan sebagai kebutuhan sekunder. Karena kalau sekunder masih bisa ditunda. Kalau primer itu harus dipenuhi setiap hari. Nah, jadi dari sekarang saya menyarankan kepada Anda semua untuk menumbuhkan budaya baca. Merubah paradigma membaca sebagai aktivitas sekunder menjadi membaca sebagai kebutuhan primer. Suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda dalam sehari. Seolah-olah kita nggak bisa hidup kalau nggak membaca dalam sehari. Nah, itu paradigma yang harus dirubah. Lalu seringkali juga kita menemukan ya orang yang dari sisi bahan, kalau sumber tulisan sedikit sudah pasti akan sulit menulis. Tetapi juga sebaliknya, kalau sumbernya kebanyakan, ya Haris ya, kalau sumbernya banyak banget, bingung juga ini mau diapain. Jadi sedikit susah ditulis, banyak sumber juga susah ditulis. Nah gitu. Kalau begitu apa penyebabnya? Kalau terbatas sumbernya susah nulis, banyak sumbernya juga susah nulis. Ternyata itu terkait erat dengan soal keterampilan. Ya, oleh karena mungkin yang bersangkutan belum terampil di dalam mengorganisir ide. Ya, banyak sekali pengalaman yang pernah saya lihat, yang pernah saya alami. Kalau kita sebagai peneliti atau penulis sejarah, ini sumber kita banyak banget ini, ada ratusan halaman. Kita bingung sendiri, ini mau dari mana? Awalnya dari mana, tengahnya di mana, akhirnya di mana. Ya. Problemnya adalah karena ketidakmampuan memetakan gagasan untuk kemudian mengolah sumber itu. Nah, makanya mind mapping itu menjadi salah satu petunjuk yang paling penting untuk bisa mengatasi persoalan di dalam menghadapi sumber sejarah yang terbatas maupun sumber sejarah yang sangat banyak. Nah, saya udah punya pengalaman lah ketika kuliah kemarin di UI, punya rekan-rekan mahasiswa program S3 nih ya, jangan kan S1, S3 nih ya. Sumbernya banyak banget. Tapi dia sendiri bingung, ini mau diapain? Bagaimana cara memulainya? Dari mana? Kalimatnya apa? Isunya apa? Pertanyaannya apa? Nah, problemnya satu, karena belum punya keterampilan di dalam mengorganisir ide dan belum tahu cara menulis dengan kreatif. Ya. Nah, ini satu hal. Jadi itu satu kenyataan. Saya tuh waktu kuliah seringkali ya promotor saya itu minta untuk memberikan dalam tanda kutip ya membimbing kepada rekan saya yang juga dibimbing oleh promotor saya itu. Ya. Coba bimbing, kasih tahu, diajarin gimana cara menulis, bagaimana cara memetakan ide di dalam menulis. Nah, dari situ saya kemudian menyadari, Anda bisa membayangkan, selevel S3 saja masih ada orang yang gagap di dalam mengorganisir ide, memetakan gagasan di dalam menulis. Apalagi di level S1 maupun S2. Itulah sebabnya mengapa isu tentang keterampilan menulis ini menjadi fokus saya untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa. Dengan harapan dari sekarang sudah mulai dibiasakan dan dalam kegiatan perkuliahan itu akan terus dilatih dan dilatih. Ya, karena setajam apapun pisau kalau nggak pernah diasah pasti akan tumpul. Demikian juga di dalam kegiatan ini. Ya, meskipun hari ini saya asah kemampuan Anda, tapi kalau Anda tidak menerapkannya pasca kegiatan ini, pengetahuan ini pada akhirnya juga akan tumpul dan tidak banyak memberi manfaat kepada Anda semua. Nah, itu hal penting dari kegiatan ini. Lalu secara praktis, ya, mengapa kita harus
punya kemampuan menulis. Yang pertama, ya ini dari sisi praktis kepentingan Anda sebagai mahasiswa. Pertama, setiap mata kuliah mengharuskan mahasiswa menulis makalah atau esai. Jadi menulis esai dan makalah tanpa peta itu juga menjadi pincang pada akhirnya. Yang kedua, untuk bisa jadi sarjana, untuk bisa lulus studi, Anda harus mampu atau bisa menulis skripsi, gitu kan? Yang ketiga, tentu lulusan prodi SPI kalau ingin berkompetisi di dunia kerja nantinya, itu harus memiliki keterampilan menulis, terutama di dalam merekonstruksi peristiwa. Tanpa tulisan, maka peristiwa itu tidak bisa dihadirkan di dalam kekinian lewat narasi atau cerita sejarah. Yang keempat, mengapa penting menulis bagi mahasiswa SPI? Oleh karena profesi dan keterampilan menulis masih terbatas alias langka di hampir semua pekerjaan. Sehingga bagi Anda yang punya keterampilan menulis, itu akan menjadi modal atau nilai unggul dimanapun nanti Anda berada. Saya katakan ini bukan berdasarkan teori. Selama kurang lebih 15 tahun saya berkecimpung di dunia akademik sebagai dosen dan 10 tahun sebagai tenaga ahli di Kementerian Sosial 2010 sampai 2020, problem menulis itu melanda semua orang. Dan alhamdulillah dengan keterampilan menulis itu saya bisa banyak memberikan manfaat di tempat saya bekerja. Nah, di sini gagasan penting. Jadi kalau pakai teori ekonomi ya, kalau keahlian itu langka, percayalah orang akan selalu mencari Anda dan Anda akan selalu bernilai guna bagi siapapun dimanapun Anda bekerja. Nah, ini hal yang sangat penting untuk Anda cermati, untuk Anda renungkan dari sekarang. Jadi mulailah dari sekarang membekali diri dengan keterampilan menulis, karena itu satu-satunya jalan untuk menjadi sejarawan sejatinya, kata Leopold von Ranke. Ya, oke. Nah, jadi memiliki keterampilan menulis itu sesuatu hal yang sangat penting. Ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa hampir semua pekerjaan membutuhkan keterampilan menulis. Sekarang kita ingin mengenal seperti apa sebetulnya mind map itu. Ya, apa manfaatnya? Nah, sekali lagi kita merujuk pada buku pinter kita ya, buku dari Tony Buzan. Ini bukunya kebetulan saya ada di tangan saya dan setiap saat saya bawa-bawa nih buku ya. Ada kegiatan apa saya baca ini dulu ya. Mau mengajar pun baca mind map dulu gitu kan. Biar saya punya peta konsep di dalam mengajar. Nah, mind map itu adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar otak. Gitu ya. Jadi banyak informasi di luar sana kita masukin di pemikiran kita nih. Lalu apa yang sudah masuk dalam pemikiran kita keluarkan. Dengan cara apa? Dengan mind map. Jadi dia masuk dengan peta pemikiran dan keluar pun juga dengan cara itu. Nah, itulah mind map. Lalu yang berikutnya, mind map itu adalah cara mencatat yang paling kreatif dan efektif. Oh, ini cara yang paling kreatif. Hanya dengan selembar saja kita bisa bercerita di dalam beberapa menit dan malah berjam-jam. Nah, itulah keunggulan mind map. Dan mind map merupakan cara memetakan pikiran kita. Tentu. Mind map itu juga sering disebut oleh Tony Buzan sebagai cara membuat pikiran menjadi kasat mata. Jadi apa yang Anda pikirkan itu akan menjadi apa, ya, atau akan melakukan apa, kita nggak tahu. Ya, karena banyak sekali. Nah, ketika kita buatkan mind map, sesuatu yang abstrak dari pemikiran kita itu menjadi kasat mata. Oh, ternyata dia bentuknya gini ya, akan berbentuk ini dan menjadi ini. Nah, di situ faktor atau letak pentingnya kita membicarakan mind map. Nah, siapa saja yang pernah menggunakan mind map? Jadi bukan baru sekarang ya, bukan baru diperkenalkan oleh Tony Buzan. Ternyata Leonardo da Vinci, ya, penulis yang paling hebat sekali, menggunakan bahasa visual, gambar, ada diagram, ada simbol, ada ilustrasi untuk menghasilkan ribuan ide. Jadi ternyata mind map itu luar biasa. Seorang ilmuwan penulis yang paling hebat, Leonardo da Vinci, itu selalu menggunakan mind map. Ya, makanya dia bisa menghasilkan banyak karya.
Lalu tentu Anda masih kenal dengan Galileo Galilei yang juga menggunakan ilustrasi dan diagram untuk melukiskan gagasannya. Bagaimana ia berpendapat tentang bumi, bahwa bumi itu tidak datar, itu bulat. Ya meskipun ia dihukum oleh gereja karena pendapat itu, tapi gagasan itu muncul karena ia mampu memetakan gagasannya. Dari semua pemikiran-pemikiran yang sudah ada, dia petahkan. Kok ini bilangnya datar, ini bilangnya datar, tapi ada tanda-tanda bahwa bumi itu bulat. Sehingga dia bikin konsep, bumi itu bulat. Nah, itu bermula dari gagasannya itu. Begitu banyak gagasan yang dia petahkan, ternyata ada satu peluang untuk mengatakan bumi itu bulat, tidak datar. Nah, gitu. Lalu Albert Einstein, ya. Tentu Anda mengenal siapa Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan begini, imajinasi lebih penting dari pengetahuan karena ia tidak terbatas. Siapa yang bisa membatasi imajinasi? Imajinasi itu sifatnya bebas, sebebas-bebasnya. Nah, tetapi kebebasan imajinasi itu akan menjadi kasat mata, tadi kata Tony Buzan, kalau dibuatkan dalam peta pikiran. Ya, kita punya imajinasi tidak terbatas. Tapi karena ketidakterbatasan itu, dia perlu mempunyai alur, punya jalan, punya peta. Biar ketahuan dia mau kemana. Nah, ini jadi ada Leonardo da Vinci, ada Galileo Galilei, dan ada Albert Einstein. Mereka semua adalah ilmuwan-ilmuwan hebat yang secara efektif menggunakan mind map di dalam pekerjaan mereka. Nah, seringkali, dan kata Tony Buzan di dalam buku pintar ini, ya, mind map itu adalah alat yang penuh daya dan ramah otak. Jadi ini kalau dalam perkembangan psikologi, bahwa otak manusia itu punya, seringkali dipetakan, ada otak kiri dan ada otak kanan, gitu ya. Otak kiri itu, nah ini Anda boleh silakan merenungkan, Anda masuk dalam kategori orang dengan dominan otak kiri atau otak kanan. Kalau otak kiri itu dia suka dengan kata-kata, ya, pakai logika, ada ngomongnya pakai angka, ngomongnya berurut dong, jangan ini loh. Belum, ini harusnya urutannya gini. Harus jangan dulu ngomong ini dulu, ya, itu ciri orang yang mendominankan dominan oleh otak kiri, ya. Dia suka ya yang analisis, ya. Ada sesuatu, bentar, buat daftar dulu ya. Siapa yang belum makan, ya. Siapa yang sudah ngumpul tulisan dan seterusnya, ya, di daftarnya gitu ya. Tapi orang yang dominan dengan otak kanan, dia itu senangnya dengan, kalau belajar itu sambil dengar musik, ya, irama. Lalu kalau dia belajar atau dia melakukan aktivitas apa saja, dia suka menggambar, dia kan, dia bangun imajinasinya. Dia lebih senang melamun, ya, berpikir, ya, ini apa ya. Jadi, ya. Dan orang yang dominan otak kanannya itu kalau membuat sesuatu, mencatat misalnya kan, dia pakai warna-warni, gitu ya. Ya. Dalam menulis catatan kuliah misalnya dia ada pulpennya warna biru, warna hitam, warna merah. Nah, berarti dia ada ciri orang yang punya dominan otak kanan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, dengan mind map itu mencoba untuk mewadahi dua kecenderungan otak kiri dan otak kanan ini. Ya, ada unsur logikanya, ada unsur imajinasinya, ada unsur angkanya, ada unsur gambarnya, ada warna dan seterusnya. Nah, makanya mind map itu, kata Tony Buzan, bisa memediasi semua potensi yang ada pada seseorang dengan kecenderungan otak kanan dan kecenderungan otak kiri. Nah, nanti silakan dipikir nih, siapa kira-kira yang dominan otak kanan dan otak kiri? Ya. Yuk, kira-kira kalau saya tanya yang dominan otak kiri, otak kanan siapa nih? Haris, Anda dominannya di mana? Kalau lihat saya itu di antara otak kanan dan otak kiri itu ada salah satu yang masuk, Pak. Jadi nggak semua otak kiri ada, tapi otak kanan juga ada beberapa, Pak. Oh gitu. Berarti Anda orang yang berada di jalan tengah, ya? Iya, Pak, netral, Pak, lebih ke netral. Netral, ya. Ah, terus yang lain siapa namanya? Bagas? Gimana? Dominan di mana dia? Atau Arifin? Arifin nggak tahu kecenderungannya di mana ya? Hadir, Pak. Ya, Arifin, kalau lihat pemetaan potensi otak ini, Anda berada di mana, Arifin, ya? Kanan, Pak, tapi nggak suka gambar. Oh gitu, nggak suka gambar. Ya, ini Nggak, kan Pak. tidak. Anu, Pak. Nah. Susah kalau gambar. Oh gitu. Padahal dulu di SMK suruh gambar mesin-mesin. Ah,
Anda dari STM ya? Iya, Pak. Lah sama ya, saya juga dari STM SMA-nya. Ya, makanya Arifin harus jadi sejarawan yang hebat tuh. Saya juga STM dulu. Tapi gambar saya jelek kalau menggambar kerangka dasar mesin. Oke. Lalu Kiki, dominannya di mana Kiki? Ya, nggak tahu juga, Pak. Ya, Dibandingin Anda sama gambar, lebih suka gambar. Lebih suka gambar, Melamun. oke. Udah sih itu doang. Ya, sebetulnya bisa saja otak kiri dan otak kanan itu bisa saja berimbang, ya. Tidak mesti harus memilih salah satunya. Ya, tinggal kita melihat kecenderungan kita sehari-hari itu mana yang dominan. Kalau dalam melaksanakan aktivitas kita suka gambar-gambar, oh berarti otak kanannya jauh lebih dominan. Ya, gitu. Ya. Kalau suka melamun, merenung-renungkan apa yang akan terjadi, berarti otak kanannya dominan itu ya. Kira-kira gitu. Ya. Mengerjakan sesuatu yang sederhana aja, tunggu sebentar. Ini kayaknya perlu ini ya, nggak sesuai dan seterusnya. Logikanya lebih dominan, berarti otak kiri dia. Kan? Nah, biasanya orang ilmu humaniora, orang ilmu sosial itu dominan otak kanan. Ya. Sedangkan orang dari ilmuwan eksakta itu seringkali lebih dominan otak kiri. Ya. Kalau orang ilmuwan sosial, sejarawan misalnya, mau bikin makalah, mau bikin apa, udah kalau macam saya itu biasanya kadang bikin makalah itu dari pembahasannya dulu, kadang bikin kesimpulannya dulu, kadang tulis daftar pustakanya, baru pindah ke pendahuluan, baru pikirkan judul. Ya. Ya. Jadi saya tidak mau terbelenggu dengan sistematika tulisan, saya membiarkan pikiran saya bebas gitu kan. Nah, tapi ilmuwan eksakta dia enggak, tunggu dulu judulnya dulu. Setelah judul selesai, pendahuluan. Setelah pendahuluan, pembahasan. Sesudah pembahasan, penutup. Jadi dia penuh dengan urutan-urutan. Nah, gitu. Jadi ciri ilmuwan eksakta itu dia penuh dengan urutan-urutan. Nah, kalau ilmuwan sosial udah bebas aja. Saya biasanya kalau bikin karya ilmiah, judul itu saya tulis terakhir, saya sudah selesai menulis, baru saya bikin judulnya. Gitu ya. Jadi nggak terlalu ini. Itu satu ciri. Ya. Nah, tentu mungkin ada yang punya kecenderungan kiri dan kecenderungan kanan, tapi itu semuanya sangat bergantung pada apa yang ada pada diri Anda. Nah, apa yang menjadi kekuatan mind map sebetulnya? Mind map itu bisa mendorong sinergitas antar cabang-cabang itu. Nanti kita akan lihat bagaimana ide satu dan ide lain itu punya sinergi, punya keterkaitan. Jadi di dalam pikiran kita mungkin tidak ada kaitan mengkaitan. Ide A, ide B itu nggak ada kaitan. Tapi setelah dibuatkan mind map, oh ini ada kaitannya. Ini ada kaitannya. Jadi pikiran yang liar, yang fragmentaris itu akan menjadi kasat mata dan saling bersinergi setelah dibuatkan mind map. Jadi nanti Anda akan coba nanti gimana pikiran Anda yang begitu banyak itu bisa menjadi nyata setelah dibuatkan mind map. Mind map juga bisa membuat lompatan pengertian dan imajinasi yang besar melalui asosiasi-asosiasi. Ini tentu dalam banyak hal sebetulnya bisa kita jumpai di dalam kehidupan kita. Apa manfaat kita mempelajari mind map? Ya. Yang pertama, mind map itu memberikan kelenturan yang tak terbatas, ya, menjadi lebih kreatif. Ya. Tadi saya katakan, nah mungkin kita akan kecenderungan, terutama kita ilmuwan sosial ya humaniora, ya lebih bebas untuk membuat sesuatu, untuk membuat narasi, gitu ya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kecepatan berpikir. Ya. Jadi ini apa ya? Jadi kalau misalnya gini, ketika Anda diminta untuk menyampaikan sambutan, sebagai contoh ketika dalam satu acara, apa ya? Kalau orang yang punya kemampuan mind map, langsung dia ambil pulpen gitu kan. Hanya cukup selembar saja, ya udah coret kiri, lalu A, garis kiri, kanan, dan seterusnya. Satu lembar udah terpetakan. Dia sudah bisa ngomong di dalam setengah jam dan sampai 1 jam. Jadi daripada yang tidak punya keterampilan menulis itu, dia akan tunggu sebentar, saya salin dulu, saya susun dulu sambutan saya ini. Udah bisa berjam-jam itu. Nah, orang yang punya keterampilan mind map dengan mudah bisa melakukan itu dengan dalam waktu yang lebih cepat. Jadi manfaat mind map yang kedua adalah bisa meningkatkan kecepatan berpikir. Gitu. Tentu yang tidak kalah pentingnya, mind map itu punya manfaat memusatkan perhatian. Jadi kita tidak buyar gitu kan, karena kita sudah punya peta. Kita nggak usah lagi pikir macam-macam, karena kita sudah punya peta jalan pikiran. Yang pasti bahwa mind map itu
bermanfaat untuk menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran. Nah, ini nanti kita akan lihat sebentar pada praktiknya. Tony Buzan juga mengatakan bahwa mind map itu bisa membuat kita belajar lebih cepat dan efisien. Ya, ini satu keunggulan tentunya yang perlu kita miliki. Nah, itu penjelasan umum berkaitan dengan bagaimana mind map. Lalu untuk bisa melatih mind map, nah saya kira ini juga sudah saya sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Apa yang perlu disiapkan untuk membuat mind map? Yang pertama adalah kertas kosong tidak bergaris. Ya. Jadi jangan pakai kertas yang bergaris, yang tidak bergaris. Ya. Karena itu ibaratkan otak kita yang lagi kosong, yang ingin dilukiskan, ingin dibuatkan petanya. Ya, jadi biar lebih bagus nanti. Jadi kita punya kesempatan di atas kertas kosong itu melukiskan, mengkasat matakan pikiran kita yang abstrak itu. Ya. Yang kedua, ya yang dibutuhkan tentu adalah pulpen, ya, pensil. Ya. Tadi saya katakan yang berwarna. Ya. Biar berimbang tadi itu, yang otak kanan kan yang butuh yang berwarna itu kan. Nah, jadi kalau hanya hitam saja, berarti otak kanannya nggak bekerja gitu. Ya, otak kiri aja dia maunya yang sistematis, yang berurut dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga alat yang diperlukan kata Tony Buzan adalah ya otak ya. Anda harus berpikir ya. Jangan hanya sekedar ingin membuat tanpa memikirkan. Gitu. Lalu yang terpenting dari mind map itu adalah imajinasi. Kita harus mampu membuat imajinasi yang baik tentang apa yang akan kita lakukan itu. Nah, sekarang kita sampai pada tahapan untuk membuat mind map. Nah, jadi sesudah ini nanti Anda akan coba. Ya. Nah, ini triknya. Apa yang perlu kita lakukan yang pertama ketika membuat mind map? Di atas kertas kosong, ya. Di atas kertas kosong, ya. Semuanya sudah punya kertas kosong belum? Ya. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Oke. Nah, di atas kertas kosong kita mulai dari bagian tengah. Ya. Di bagian tengah, mulailah di bagian paling tengah dari kertas itu, dan kalau boleh diposisikan mendatar. Ya. Jadi posisikannya mendatar, jangan vertikal ya. Posisikan mendatar ya. Mulai dari bagian tengah, apa yang akan ditulis? Ide awalnya itu apa? Ya. Nah, lalu sesudah itu gunakan gambar atau foto. Ya, ya gambar dan foto itu boleh apa saja, ya. Mau gambar suasana, mau bikin pohon kayak atau apa, ya terserah aja. Mau bikin, ya kalau mungkin yang suka laut, yang ingin gambarnya modelnya ikan di bagian tengah, nanti dia punya bersayap kiri kanan dan seterusnya. Yang mungkin kalau di sawah, kebiasaannya dia menggambarkan sawah di bagian tengahnya. Ini nih rumah-rumah sawah ya. Nanti berikutnya akan terisi dan seterusnya. Lalu jangan lupa gunakan warna, ya. Jadi menggambarnya nanti jangan hanya satu ini aja, jangan hanya satu topik, satu warna saja. Kalau hitam aja semuanya itu nggak indah itu, ya. Dan membosankan melihat barang yang hanya satu warna itu. Itu tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat, Anda kan jadi dari bagian tengah tadi itu kita buat gambar, ya. Lalu dibikinkan cabang-cabang. Cabang kiri, cabang kanan, atas, bawah ya. Ya. Cabangnya tentu di cabangan yang pertama tidak banyak. Lalu dari cabang satu yang pertama di bagian yang kedua dibikin lagi cabang. Jadi cabang itu bukan hanya sekedar cabang yang dibikin begitu saja. Cabang itu adalah cabang gagasan kita. Ya, bukan, jadi jangan membayangkan itu gambar bebas, tapi itu adalah bagaimana kita mengkasat matakan pemikiran kita yang abstrak itu. Ya, nanti dibikin cabang-cabangnya kemana, gitu ya. Nanti dibikin tingkatan 1, tingkatan 2 dan seterusnya. Lalu yang kelima adalah buatlah garis hubung, dan jangan membuat garis hubung pakai mistar, pakai penggaris. Ya, itu nanti menjadinya sangat kaku seperti jalan tol aja. Ya, bikin seperti jalan tikus, ya, yang ke kiri ke kanan. Ya, jadi garisnya itu dibikin sedemikian menarik. Kalau Anda mau bikin sedikit ada gelombang-gelombangnya, silakan aja. Yang pasti, mind map itu selain peta konsep juga menggambarkan naluri seni dari orang yang punya ide. Jadi kita bikinkan bergelombang ke atau mau kasih warna apa ke dan sebagainya. Itu yang kelima. Lalu
bagian yang keenam adalah gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Nah, kan nanti udah ada garisnya tuh. Oh, ini A, B, C, dan seterusnya. Lalu ini gimana caranya? Misalnya, kalau kita ngomongin soal yang paling sederhana nih, cita-cita. Ya, cita-citaku, ya, misalnya gitu ya. Ingin jadi dosen sebagai contoh. Kalau menjadi dosen itu apa ya yang dibutuhkan? Pertama harus, misalnya, harus magister, ya, bergelar master minimal, atau bergelar doktor. Kalau gelar doktor itu berarti apa ya tahapannya? Oh, saya harus kuliah, saya harus ini, saya harus ini. Terus sesudah itu apa lagi? Oh, untuk jadi dosen harus punya keterampilan menulis. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk punya keterampilan menulis? Mengikut pelatihan, memperbanyak menulis, ya kan? Menulis apa saja, dibikinkan lagi cabang berikutnya, cabang ketiga, seterusnya. Menulis tulisan fiksi, menulis tulisan ilmiah, menulis apa gitu kan. Lalu pindah lagi ke bagian yang lain. Jadi ini nanti dia akan punya banyak cabang, gitu ya. Jadi semakin banyak cabang itu semakin bagus, ya. Karena cabang-cabang itu menggambarkan betapa kayanya gagasan kita setelah nampak di dalam peta itu. Ya, jadi bebaskan pikiran Anda itu dikeluarkan, semua gagasan itu dikeluarkan, tetapi jangan lupa dibuatkan cabang-cabang. Ya, jadi ciri mind map itu adalah punya cabang-cabang. Gitu. Lalu tentu gunakan gambar. Jadi sesudah Anda buat mind map itu akan membentuk seperti apa dia, ya kan? Apakah dia akan membentuk pohon? Banyak orang yang bikin mind map itu banyak yang berupa pohon, ya. Ya mungkin karena dia senang dengan pohon, atau mungkin dia sadar dengan lingkungan, biar dengan begitu dia akan selalu mencintai lingkungan, dan seterusnya ya. Ini soal kesukaan aja Anda atau kita menggunakan yang mana yang dianggap lebih efektif. Nah, sekarang tibalah kita ingin atau mencoba untuk membuat mind map. Seperti apa mind map yang akan kita hasilkan? Oke. Gitu. Nah, jadi itu tadi caranya ya, tahapannya ya. Mudah-mudahan Anda tidak ini ya. Nanti saya coba apa namanya share di grup ya tahapannya biar Anda tidak lupa ya. Oke. Baik, sampai di sini sebelum kita berlatih, ya, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya saya dari peralatan, Pak ya, saya nggak pakai pena warna-warni. Oke. Cuman pakai pena biasa warna hitam, cuman ukurannya beda-beda Pak. Ada yang ini 2,0, terus ada yang minyak, terus ada yang biasa yang kecil. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti kan pada akhirnya hasil akhirnya akan dilihat mana yang lebih menarik ya. Anggap aja nanti kita juga akan melihat mana di antara Anda yang punya mind map yang lebih menarik dan bagus ya. Mind map yang paling bagus saya akan kasih hadiah buku ya. Buku yang nanti akan kita bedah hari Jumat. Ya, jadi hadiahnya itu ya. Pokoknya saya kasih buku spesial untuk peserta mind map yang mind mapnya menarik dan lebih bagus ya. Tentu ada dua tahapan nantinya. Tahapan pertama hari ini, tahapan kedua adalah pada saat nanti ada proses penyempurnaan perbaikan mind map menjadi lebih bagus lagi di saat proses pendampingan. Jadi nanti ini sesi pertama bebas dulu Anda membuat mind map-nya seperti apa. Nanti sesudah itu pendampingan sampai dengan menghasilkan yang lebih bagus. Ya, dalam proses pendampingan nanti Anda sampaikan, Anda paparkan, ini ide saya gini. Jadi nanti masing-masing akan menceritakan idenya, itu ya. Oke. Jadi nggak masalah ya, Syahril ya, kalau mau pakai pulpen 1-2 warna juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi memang buat mind map itu disarankan pakai yang berwarna-warni biar kelihatan lebih indah. Oke, saya kira itu. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Sebelum Anda mulai mengerjakan ya, peralatannya sudah oke. Nah, sekarang untuk
topiknya, ya saya berikan kebebasan kepada Anda deh. Saya tidak ingin membatasi, misalnya harus ada kaitannya dengan mata kuliah atau apa ya. Yang paling penting adalah pertama Anda punya kemampuan dalam memetakan. Anda bisa saja mengambil contoh mata kuliah, topik tertentu misalnya yang sudah pernah dipelajari, tapi dengan catatan tadi Anda harus mampu menurunkan apa menjadi cabang-cabangnya. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, sebetulnya tahapan kegiatannya sudah sampai di situ. Ya, pelatihan itu kan lebih banyak melatih sebetulnya daripada diberikan ceramah gitu ya. Oke, gimana? Saya beri kesempatan kepada Anda untuk membuat sekarang ya. Lalu sesudah itu kita kembali lagi. Apakah mau diakhiri dulu Zoom-nya? Nanti sesudah itu berapa menit ke depan kita join kembali dengan harapan semua sudah punya hasil karya. Gimana? Dikasih tenggang waktu kalau gitu Pak, dikasih berapa menit gitu Pak? Iya maksud saya gitu, saya kasih waktu sekian menit ke depan ya mungkin ya 15 menit ke depan lah ya. Anda coba pikirkan gitu ya. Nanti Zoom-nya saya akan tutup dulu ya biar paketnya nggak habis ya, biar paketnya nggak habis ya, saya tutup dulu. Sesudah itu baru nanti join lagi dengan link yang akan saya bagikan di grup. Oke ya? Ya Pak. Ya. Oke, baik kalau begitu untuk sesi paparan materi cukup. Kita sekarang akan berlatih. Silakan dicoba. Dan 15 menit ke depan, insya Allah kita akan kembali lagi dan ingin lihat ya. Caranya nanti masing-masing kalau sudah selesai boleh difoto dan di-share di grup ya. Biar nanti saya buka di grup dan ditampilkan beberapa di antaranya. Oke, selamat berlatih. Melihat beberapa tampilan ya. Ya secara umum saya melihat Anda sudah bisa membuat peta pemikiran ya. Ada yang masih sederhana di dalam beberapa cabang, ada yang sudah punya beberapa cabang, ada yang banyak cabang tapi main ideanya belum nampak gitu ya. Ada juga yang sudah mahir dan seterusnya ya. Tapi yang pasti ini adalah tahapan ya. Pasti ada proses yang akan kita coba lihat. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan beberapa contoh mind map ya. Nanti Anda coba renungkan kembali dan makanya mengapa saya minta Anda share di grup yang map yang sudah ada biar nanti ketahuan prosesnya gimana dari yang paling sederhana yang hanya satu cabang, 2 cabang ya, dari gambarnya yang kurang menarik. Nah, nanti sesudah diperbaiki lagi akan jadi lebih menarik lagi ya. Oke. Saya akan tampilkan screen saya ya. Oke. Kita tadi sampai di tahapan ini ya, membuat mind map. Nah, lalu bagaimana hasilnya? Dan tadi sudahlah ya ditampilkan ya dari beberapa contoh yang sudah dibuat ya. Nanti saya akan input lagi hasilnya ya. Apa namanya? Ini ada beberapa contoh mind map ya. Nanti Anda coba renungkan, lihat kembali bahannya tadi seperti apa gitu ya. Nah, ini tadi yang ada mau menulis tentang cita-citanya itu. Ini contoh gagasan ideal, gagasan utamanya itu adalah masa depan yang ideal. Untuk punya masa depan yang ideal itu apa yang diperlukan? Pendidikannya perlu ya kan. Pendidikannya jenisnya apa ya kan? Ya. Lalu kemudian ada tujuannya seperti apa? Lalu siapa saja yang terlibat di dalam proses mewujudkan mimpi indah itu? Oh, ada orang, teman, ada keluarga. Teman itu dicabangin lagi, teman lama, teman baru gitu kan. Nah, gitu. Nah, itu masih ada kaitannya dengan pendidikan. Nah,
lewat pendidikan itu kita bisa mendapatkan teman. Ini contoh percabangan-percabangan. Ya. Lalu misalnya minat. Nah, ini tadi yang banyak minat itu si siapa tadi namanya? Aryono. Siapa? Bukan Aryono. Siapa sih? Arifin ya? Arifin tadi ya. Tuh. Ya, Arifin dan Yuda tadi ya. Nah, ini kalau misalnya tadi Anda buat minat kan. Cabangnya apa? Ada yang olahraga. Olahraganya dirincikan lagi nih, olahraganya apa? Olahraga ringan, olahraga yang menantang gitu kan. Yang menantang gimana ya? Kalau mau dirincikan lagi. Lalu juga ada yang minatnya rumahan. Yang sukanya berkebun, memasak. Dia punya kebiasaan itu ya. Lalu ada juga yang misalnya minat dalam hal budaya, musik, artistik, dan seterusnya. Nah, jadi apa namanya, mapping itu, ini kan idenya banyak banget nih. Nah, sesudah tahapan pertama yang bagian tengah ini kan main idenya atau ide utamanya. Misalnya tadi ide utamanya ada tentang cita-citaku, ada yang menulis tentang jaringan islamisasi dan jaringan apa, itu kan satu contoh main idenya. Lalu Bagas, siapa namanya, Yuda tadi nulisnya tentang perfilman. Nah, gagasan utamanya di main idenya itu adalah film, gitu ya. Nah, cabang-cabangnya ya apa saja kira-kira untuk itu, ya. Jadi untuk mewujudkan itu apa, gitu ya. Nah, ini contoh yang satu contoh. Lalu contoh yang lain misalnya apa lagi? Jaringan. Jadi gagasan utamanya adalah jaringan. Saya ingin membangun jaringan dari sekarang. Lalu jaringan itu seperti apa? Dibuatkan mind map. Yang pertama mungkin orang kalau bicara jaringan pasti konsepnya apa ya? Jaringan itu soal koneksi, gitu kan? Bagaimana cara membangun koneksi? Ada persahabatan, ya, ada teman, ya, mungkin dianggap ini bisa memberikan manfaat apa, gitu ya. Lalu juga dalam membangun jaringan itu harus punya visi, gitu kan? Visi hidupnya apa, gitu kan? Nah, punya mimpi dan seterusnya. Lalu untuk membangun jaringan perlu misalnya kita harus presentasi, ya, menyampaikan sesuatu kepada orang lain untuk menarik perhatian orang, misalnya kan. Gimana caranya agar presentasinya menarik, ya dibikin efektif, yang terarah, dan presentasi itu bagian dari upaya kita menjual gagasan dan seterusnya. Lalu yang lain adalah pertemanan. Ternyata membuat jaringan itu butuh pertemanan, ya kan? Temannya yang seperti apa, macam-macam. Ini contoh, ya. Kalau mind map-nya ingin membuat ingin menulis atau ingin bercerita tentang jaringan. Contoh yang lain dalam hal menulis. Untuk menulis esai, ya, sebagai contoh, itu ternyata banyak, gitu kan? Apa judulnya, ya, informasinya apa, ya. Lalu menulis itu dari bagian mana dulu, pengantar, argumen, dan seterusnya. Jadi ini dibikinkan cabang-cabang. Jadi ide utama dibikinkan cabang kedua, dari cabang kedua nurun lagi ke cabang ketiga, dan seterusnya. Syukur-syukur antar cabang itu punya saling kait-mengkait, ada hubungan satu dengan yang lain. Nah, itu membuat map itu semakin menarik, gitu ya. Ini contoh menulis esai. Yang lain ini adalah tadi ada yang bikin liburan keluarga, ya? Siapa tadi? Yang tadi bikin liburan yang keluarga siapa? Rijal ya. Rijal sudah ada? Sudah gabung? Ada. Oke. Nah, Rijal misalnya jadwal dengan keluarga. Tadi mau liburan. Nah, itu diatur nih. Hari Kamis dengan apa ya? Selasa apa ya? Rabu apa ya? Jadi, nah, di antara semua itu jadwal dan keluarga itu mana untuk berekreasi? Ya, mungkin mau milih hari Minggu atau hari apa, ya? Silakan aja. Ini contohnya saja. Nah, kira-kira setelah melihat gambar tadi, saya ingin tahu nih gimana caranya atau membayangkan apa yang sudah Anda lakukan tadi. Masih lebihnya di mana? Masih perlu disempurnakan di bagian mana? Bagian visualnya sih, Pak. Visualnya ya. Dari warnanya, Pak, mungkin, Pak. Ya, dari sisi penampilannya belum di ini ya. Oke. Lalu apa lagi yang perlu dibenahi
berdasarkan pengalaman yang sudah dibuat tadi. Mungkin isi kontennya juga perlu diperbaiki juga sih Pak, lebih memperkaya isinya gitu Pak. Kontennya sekilas juga beberapa main ideanya, ide utamanya belum nampak tuh, ya. Jadi kan macam tadi gagasannya apa? Jaringan, networking, masa depan yang ideal, ya. Lalu kemudian ada yang bicara tentang kesuksesan, apa saja rincian. Jadi itu nampaknya kalau saya memperhatikan idenya sudah ada, tapi belum ada gagasan utamanya, gitu ya. Ada yang punya gagasan utama, tapi rincian gagasan utamanya belum nampak cabang-cabangnya. Oke, ya. Tapi itu nggak apa-apa. Ya. Itu adalah bagian yang perlu nanti dilengkapi kembali. Nah, sampai di sini ada lagi yang ingin disampaikan? Belum Pak. Oke, nggak tahu Pak teman-teman yang lain. Ya, Tri gimana? Atau Vina atau Revin, Rijal? Kalau aku cukup sih Pak tadi tahu gimana itunya cara buat cabang-cabangnya tuh tadi ya. Iya. Tadi baru satu cabang tuh punya Revin. Iya Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi begini. Ini karena hari ini adalah hari pertama, sifatnya saya memberikan pengetahuan dasar dan Anda sudah mulai mengenal dan sudah menerapkannya dengan wujud sebagaimana ditampilkan tadi, ya. Selanjutnya nanti saya berikan waktu yang lebih luas lagi, ya. Tentu tidak sekarang, ya. Tadi kan namanya ujian pertama, dicoba dulu gimana gitu ya. Nah, kita akan ketemu lagi, ya. Kita akan ketemu lagi. Silakan nanti diperbaiki kembali gambarnya tadi. Main ideanya misalnya itu, ya, atau mau dibikinkan main ide yang lebih menarik lagi dan dibikinkan lebih bagus lagi hasilnya, ya. Kita sepakati hari apa lagi kita akan ketemu. Artinya setelah ketemu nanti semua sudah memiliki gambar, ya, apa gitu ya. Oh, ini sudah gini gitu. Minggu depan nggak kelamaan. Nanti malah khawatirnya idenya malah ini kalau terlalu lama gitu ya. Nanti saya ikut teman-teman juga sih Pak. Takutnya kalau nentuin hari saya sendiri nanti takutnya ya. Yang lain gimana kira-kira, punya saran nggak? Waktunya gimana, Rizka? Jadi untuk hari ini sudah cukup ya, karena sifatnya saya memberikan pengenalan dulu, ya. Nah, selanjutnya nanti coba dilatihkan, ya, gimana hasilnya. Nanti bahan tadi yang saya tampilkan contohnya saya akan berikan kepada Anda biar dipelajari, dilihat-lihat kan, oh gini modelnya ya, gitu. Nah, jadi silakan diperbaiki kembali, ya. Kita nanti ketemu lagi, ini hari apa, hari Selasa ya, Selasa, Rabu. Ya, mungkin Sabtu, Anda punya waktu nggak kalau hari Sabtu? Atau kalau tidak ya hari Selasa minggu depan gitu, kalau memang nggak bisa ini ya. Tapi kalau Selasa minggu depan, karena gini, biar tidak terlalu lama loh waktunya, ya. Misalnya Sabtu kita mulai, karena kalau misalnya mau sehari nggak apa-apa, tapi waktunya lebih panjang, ya. Gitu. Maksudnya ya dicicil lah, ya. Hari ini pertama. Nanti yang kedua, Sabtu itu saya sudah melihat lengkapnya apa dan masing-masing boleh menceritakan lagi nih, ini maksudnya ini seterusnya gitu ya. Minggu depan itu kita nanti diskusikan berkaitan dengan kesan dan pesan apa yang diperoleh dari proses mind map ini, kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Karena rangkaian kegiatan ini minggu depan itu akan berakhir, ya.
nanti kelanjutan dari kegiatan ini kita akan lanjut sesudah bulan depan, ya, bulan depan Oktober. Nah, itu sudah nanti akan diterapkan untuk kegiatan perkuliahan ini, baru pada tahapan pelatihan kegiatan ini untuk bagian pelaporan kegiatan gitu ya. Oke, jadi kalau begitu nanti Haris coba dicari waktu dalam minggu ini ya, apa Sabtu atau Minggu ya. Intinya di hari Sabtu Minggu itu saya sudah mendapatkan nanti gambaran yang lebih bagus lagi ya. Kalau tadi masih sederhana dengan apa adanya, jadi dibikin lebih menarik lagi. Kalau tadi kan mungkin belum tertata, Yuda tadi kertasnya masih kecil ya. Cari kertas yang lebih besar ya, yang lebih bagus, baru dibuatin gambarnya lebih jelas. Yang pasti main idenya itu, ide utamanya harus jelas ya. Ya, misalnya macam yang tadi sudah dibuat, ada yang punya ide tentang materi kuliah, ada tentang cita-cita, tentang apa ya, silakan aja ya. Andaikan itu sudah berkaitan dengan materi kuliah itu jauh lebih bagus ya, karena itu bisa membantu Anda nanti untuk mudah memahami materi kuliah kita. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau memang tidak ada, saya kira untuk sesi hari ini cukup sampai di sini ya. Kita nanti lanjutkan lagi dalam minggu ini, entah Sabtu ya. Nanti harus infokan aja di grup ya. Tapi catatannya pada pertemuan selanjutnya mind map-nya sudah lebih keren, lebih bagus. Ya, kalau tadi masih belum lengkap cabang-cabangnya ya. Nah, minggu depan itu cabangnya bukan minggu depan ya. Sabtu itu misalnya kalau disepakati sudah lebih bagus ya. Minggu depan kita satu kali lagi pertemuan, jadi satu kali pertemuan itu untuk mengevaluasi kegiatan ini ya. Kelebihan dan kekurangannya, kesan pesan Anda dan seterusnya. Oke ya. Baik, saya kira untuk hari ini sudah cukup sampai di sini ya. Kita akan bertemu lagi pada sesi selanjutnya untuk melihat perkembangan apa dan perubahan yang telah Anda buat dari materi yang pertama ya. Jadi dibikin gambarnya lebih menarik lagi ya. Ambil kertas, kan ada kesempatan sekarang untuk memperbaiki gambar-gambar yang tadi sudah dibuat. Oke, terima kasih atas atensi Anda semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.